Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa kagetnya Andika saat mengetahui dalang dibalik semua kejadian besar ini. Lebih-lebih, Walet, sahabat kecilnya, tengah dalam bahaya. Berhasilkah Andika menyibak semua kemelut ini sekaligus menyelamatkan Walet? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kekadipatenan siang itu terlihat lengang. Dua prajurit jaga tanpa berdiri tegak di sisi pintu gerbang. Angin siang berhembus sepoi-sepoi, membuat keduanya agak terkantuk. Di sekitar pagar tembok kadipaten, pepohonan bergemerisik ditiup angin lalu. Di sebuah kamar dalam bangunan kadipaten, Walet tertidur pulas. Sejak Andika pergi, bocah lelaki itu sama sekali tidak bisa memicingkan mata. Tanpa sempat tertidur, Walet terus menunggu Andika kembali. Seolah-olah dia dapat merasakan perjuangan Andika jauh di sana. Setelah keletihan meringkusnya habis-habisan, dia tak bisa lagi terjaga. Di kamar yang disediakan Adipati Tunggul Manik, bocah itu akhirnya tertidur. Cukup lama kamar Walet tampak damai. Kuakan jendela tempat angin melintas masuk mengiring cahaya siang ke dalam kamar yang ditata apik ini. Di sebelah jendela tampak lemari besar berukir berdiri. Di sudut lain sepasang meja dan kursi berukir terpaku bisu. Tirai putih yang menutup tempat tidur yang selama hidup baru dinikmati Walet merambai halus ketika angin menerpa. Semua itu tak sedikit pun menampakkan ancaman bagi Walet. Namun, tanpa disadari, sepasang mata bengis tampak mengamatinya dari balik dinding. Dari sang pengintai itulah bahaya maut siap mencengkram jiwa Walet. Saat berikutnya, lemari besar berukir bergeser perlahan. Suara geserannya begitu halus, sehingga tak mengusik kenyenyakan tidur Walet. Namun begitu, kalaupun suaranya terdengar lebih keras, Walet sepertinya tetap melayang dalam mimpi. Dia memang sudah begitu lelah, membuat tidurnya amat nyenyak. Setelah lemari bergeser satu tombak, terlihatlah satu lubang persegi sebesar pintu. Dari sana, seseorang muncul mengendap dan ternyata orang itu Adipati Tunggul Manik. Lelaki setengah baya itu kini tidak lagi mengenakan pakaian kebesarannya, melainkan berpakaian jubah hitam dengan sabuk kain di bagian pinggang. Celananya berwarna hitam pula, sedangkan kepalanya diikat kain berwarna merah darah. Sangat hati-hati Adipati Tunggul Manik mendekati Walet. Sedikit pun tak terdengar suara kala sepasang kaki lelaki itu bersentuhan dengan lantai. Padahal dia mengenakan kasut kayu. Dengan begitu terlihat jelas bagaimana tingginya ilmu meringankan tubuhnya. Adipati Tunggul Manik makin dekat. Dan ketika tiba tepat di sisi tempat tidur Walet, tangan kanannya bergerak meraih sesuatu dari belakang tubuhnya. Swing! Keris dari baja hitam sepanjang 2 jengkal kini tergenggam kuat-kuat
siap dihujamkan ke tubuh bocah kecil yang tetap tertidur. Pelan-pelan langkah Adipati Tunggulmanik. Senjata itu diangkat tinggi-tinggi di atas tubuh Walet. Sesaat lagi keris itu hendak diujamkannya ke dada Walet. Tiba-tiba, "Adipati, keluar kau!" Terdengar bentakan keras menggelegar yang tidak hanya mengagetkan Adipati Tunggulmanik. Walet pun kontan tersentak kaget. Hingga terjaga menyaksikan calon korbannya terbangun, Adipati Tunggulmanik bergerak sigap. Hanya sekali hentak saja, tubuhnya berputar ke belakang di udara. Dalam waktu yang demikian cepat, dia sudah menghilang kembali di balik pintu rahasia sebelum Walet benar-benar sadar. Dan lemari besar di sisi jendela itu pun kembali ke tempat semula. "Adipati, di mana kau?" Kembali terdengar seruan di luar. Bukankah itu suara Kang Andika?" Gumam Walet seraya mengusap-usap kelopak matanya yang sepat. Bergegas, bocah itu bangkit, lalu meninggalkan kamar. Dia terus berlari melewati lorong-lorong kamar. Dan setibanya di luar, bocah kecil itu berteriak girang melihat lelaki yang ditunggu-tunggunya seharian penuh telah kembali. "Kau sudah pulang, Kang? Wah, bawa oleh-oleh apa?" kata Walet. "Sini kau." Bukannya menjawab, Andika malah bersuruh keras-keras pada Walet. Dengan wajah bersungut-sungut, Walet menghampiri Andika. "Ada apa sih, Kang? Kayaknya sewot banget," gerutu bocah itu. "Kau baik saja?" tanya Andika segera ketika Walet sampai di dekatnya. Walet menaikkan satu sudut bibirnya. Dipandanginya Andika dengan bola mata terangkat ke atas. "Ya, baik-baik saja. Apa aku kelihatan seperti orang sakit lepra?" saut Walet asal bunyi. "Bagus. Berarti si jelek itu tidak memiliki kesempatan untuk menghabisimu." "Si jelek? Siapa, Kang?" tanya Walet. Bocah itu bingung melihat sikap Andika yang begitu tegang. Matanya bahkan bergerak-gerak siaga, seakan hendak mengawasi setiap gerak mencurigakan di seluruh penjuru kekadipatenan ini. "Pasti selama ini kau selalu waspada. Bagus," lanjut Andika tanpa memperdulikan keheranan bocah kecil di depannya. "Selama Kang Andika pergi, aku memang tidak bisa tidur. Mataku melek terus seperti kerbau kebanyakan kopi." "Kau tahu di mana Adipati Tunggulmanik?" tanya Andika lagi. "Mana aku tahu. Tadi aku ketiduran," saut Walet acuh. "Memangnya ada apa sih, Kang?" Lagi-lagi Andika seperti tidak memperdulikannya. "Adipati, keluar kau. Apa perlu aku yang memaksamu keluar?" Pendekar muda itu malah berseru kembali dengan tenaga penuh, membuat Walet menutup telinganya rapat-rapat. "Kang, oi Kang. Apakah Kang baru dicolek setan sewot?" dengus Walet sambil mendongak ke wajah tegang Andika. "Dan kenapa dengan dua prajurit di pintu gerbang itu?" Walet mengarahkan pembicaraan ketika matanya menemukan tubuh kedua prajurit tergeletak lemah. "Aku telah menotoknya," jawab Andika singkat, tanpa menoleh sedikit pun. Sikap Andika itu membuat Walet mulai dongkol, maka disikutnya lengan Andika. "Kenapa Kakang jadi usil sih?" tanya Walet setengah menggerutu. "Kau tidak mengerti. Nanti akan kujelaskan semuanya," serga Andika. "Aku maunya sekarang, Kang."
Andika tidak menanggapi, tapi malah sibuk mengawasi bangunan kadipaten yang masih tetap sepi. "Kang, aku maunya sekarang," jerit Walet sewot. "Diam, ini bukan waktunya bergurau," hardik Andika. Terpaksa Walet menutup bibirnya rapat-rapat. Rupanya pemuda itu memang bersungguh-sungguh. Tak lama kemudian, beberapa orang muncul dari bangunan kadipaten dengan setengah berlari. Mereka menuju halaman depan dan satu persatu berdiri menyusun pagar betis, sehingga terbentuklah 4 baris yang terdiri dari puluhan orang. Mereka adalah para prajurit pilihan kadipaten yang ditempatkan di padepokan belakang. Layaknya para prajurit pilihan, tubuh mereka rata-rata tegar berotot, dengan dada bidang membusung penuh percaya diri. Mereka hanya mengenakan celana hitam sebatas betis yang dikain batik tanpa memakai baju. Sementara rambut mereka digelung ke atas. Di tangan masing-masing tergenggam sebatang tombak serta tameng besi. Puluhan prajurit itu siap menjalani titah junjungannya tanpa pernah disadari kalau ternyata diumpankan untuk membela seorang berhati busuk dan bermuka dua. "Kalian kuminta menyingkir. Jangan sampai kalian mati di tanganku hanya karena telah dibodohi Adipati," pinta Andika. "Tidak mungkin. Mereka adalah punggawa istana yang berkewajiban menjalani segala titah junjungannya," seru seseorang dari belakang barisan. Kemudian muncul 2 orang berpakaian senopati dan berpakaian tumenggung. Masing-masing bernama Senapati Wisesa dan Tumenggung Adiguna. Senopati Wisesa berperawakan tinggi dan tegap. Dadanya yang kekar berisi ditutup selempengan kain merah, berjumbai benang warna emas di sisinya. Seperti juga para prajurit, dia mengenakan celana hitam yang dililit kain batik. Bedanya, pada ujung celananya terdapat hiasan dari benang perak. Wajah Senapati Wisesa tergolong tampan, apalagi mengingat usianya yang masih 35 tahun. Kumis tebal serta cambang hitam di depan telinga membuat penampilannya terlihat kian gagah. Rambutnya digelung ke atas dengan hiasan kepala dari perak berukir. Di tangannya terhunus keris pusaka miliknya. Sementara Tumenggung Adiguna bertubuh agak gemuk. Badannya ditutup pakaian kebesaran seorang tumenggung. Dia berbaju dan bertopi hitam seperti milik Adipati. Bentuk topinya yang seperti tambung meninggi itu dihiasi garis-garis lurus berwarna emas. Begitu pula ujung-ujung bajunya, dihiasi ukiran berwarna emas. Celananya berwarna putih susu, dibalut batik dan diikat kain bergaris merah putih. Wajah Tumenggung Adiguna agak bulat, tanpa ditumbuhi kumis ataupun cambang bauk. Usianya cukup tua, membuat matanya agak abu-abu, namun wajahnya memancarkan kewibawaan tinggi. Bibirnya yang agak tipis berlawanan dengan hidungnya yang agak tebal. Tuan Senapati dan Tuan Tumenggung, mulai Andika kembali. "Aku sangat menghormati kalian selaku pembesar terhormat. Jadi kuharap kalian tidak menghalangiku untuk meringkus Adipati Tunggul Manik. Bagaimana mungkin kami membiarkan begitu saja junjungan kami diusik orang?" sanggah Tumenggung Adiguna tegas. "Kalian harus mempercayaiku, karena kau seorang pendekar kesohor," selak Senapati Wisesa. "Bukan," pendekar Slebor segera menggeleng. "Karena aku telah mendapatkan bukti kalau junjungan kalian telah melakukan makar jahat. Bagaimana orang yang baru dikenal seperti dirimu bisa dipercaya? Kami sudah kenal lama pada Kanjeng Adipati selaku pemimpin yang baik.
Sangga Tumenggung Adiguna kembali. Kalian memang tak bisa mempercayaiku begitu saja. Aku bisa memaklumi, tapi izinkanlah aku meringkus Adipati dahulu. Setelah itu, baru kalian kupertemukan pada seseorang yang mengetahui jelas kejahatan tersembunyi yang dilakukannya. Tutur Andika berusaha bersabar. Bagaimana kami harus mempercayaimu? Bagaimana kalau kau ternyata menipu kami? Tanya Tumenggung Adiguna, lagi-lagi berusaha menyudutkan Andika. Andika kini benar-benar mati kutu. Bagaimanapun caranya memang sulit menembus kesetiaan mereka pada junjungan. Apalagi Andika tidak bisa langsung membuktikan seluruh makar Adipati Tunggul Manik. Namun begitu, Andika harus tetap meringkus Adipati Tunggul Manik untuk diserahkan pada pihak perguruan Naga Langit. Di lain sisi, dia tak ingin ada korban tak berdosa di pihak kadipatenan. Karena mereka sebenarnya hanya menjalankan tugas tanpa tahu apa-apa. Kini Andika benar-benar berada dalam keadaan sulit, seakan dihadapkan pada buah simalakama. Dua pilihan yang meski diambil, tapi sama-sama mengandung bahaya. Kalau bersikeras untuk meringkus Adipati Tunggul Manik, maka mau tak mau harus dihadapinya para prajurit dan Senapati Wisesa dan bersama Tumenggung Adiguna. Itu berarti membahayakan jiwa mereka. Sementara kalau usaha meringkus Adipati ditangguhkan, maka bisa saja pengkhianat rakyat itu melakukan tindakan yang bisa memakan korban lebih banyak di pihak rakyat. Jadi, lebih baik kau segera menyingkir dari tempat ini sebelum kami bertindak, ujar Senapati Wisesa mengancam. Andika tidak berbuat apa-apa. Peringatan Senapati Wisesa tadi seperti tidak didengarnya. Bukan apa-apa, Andika hanya sedang diamuk kebimbangan untuk mengambil satu keputusan. Meski dirinya dikenal sebagai pendekar berotak encer, keadaan yang dihadapinya kali ini tetap saja menyulitkan. Sikap Andika itu tentu saja memancing kegusaran Senapati Wisesa. Selaku petinggi, sikapnya harus tegas pada siapapun. Tak peduli orang itu pendekar yang disegani di seantero persilatan sekalipun. Kalau itu maumu, apa boleh buat? Tanda Senapati itu kemudian. Serang! Layaknya air bah, puluhan prajurit segera menyerbu pendekar Slebor. Dalam sekejap mata saja, pendekar Slebor sudah dikepung. Hanya ada satu tujuan di benak para prajurit saat itu, menunaikan tugas sebaik-baiknya. Hiat! Seruan perang terlontar ke udara, seiring tusukan tombak. Wut, wut, wut. Inilah resiko jadi pendekar. Dikala benar pun harus menanggung resiko berhadapan dengan rakyat jelata. Bagaimana Andika melewati ini semua? Nantikan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.